Perkenalkan, nama saya Trisnawati Situmorang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan dan pengolahan limbah elektronik. Setiap rumah pasti memiliki barang-barang elektronik. Nah, barang elektronik ini ada yang bisa dibawa kemana-mana dan juga sebagai kebutuhan rumah tangga. Contoh benda elektronik: lampu TL, kipas angin, TV, kulkas, hair dryer, komputer, radio, dan handphone. Benda-benda elektronik yang sudah tidak dipakai seperti lampu TL, kipas angin, TV, kulkas, hair dryer, komputer, radio, dan handphone bisa menjadi sampah atau limbah yang berbahaya saat sudah tidak dipakai dan dibiarkan menumpuk. Sampah-sampah elektronik seperti ini disebut sebagai limbah elektronik atau electronic waste, yang disingkat sebagai e-waste. Kondisi saat ini, e-waste belum bisa dikelola dengan baik, padahal e-waste tidak bisa terurai secara alami dan harus ada penanganan khusus untuk pemusnahannya. Kandungan logam-logam berat yang terdapat dalam e-waste masuk dalam kategori B3, bahan berbahaya dan beracun, yang berdampak luas ketika telah terkontaminasi dengan air, tanah, dan udara. Beberapa logam berat yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia. Yang pertama, timah. Timah terbukti bisa mempengaruhi kecerdasan kognitif dan mengakibatkan hiperaktivitas. Yang kedua, merkuri. Merkuri bisa mempengaruhi ingatan dan melemahkan otot baik bagi manusia maupun hewan. Yang ketiga, kadmium. Bisa berdampak buruk bagi paru-paru dan bisa menyebabkan kerusakan ginjal. Yang terakhir, logam lainnya bisa mencemari air dan tanah sehingga air tidak layak dikonsumsi. Nah, contoh e-waste sendiri adalah handphone yang memiliki berbagai unsur berbahaya yang harus ditangani secara khusus. Skrup dan konektor handphone mengandung unsur logam berat yang berbahaya dan semua unsur pada handphone tergolong berbahaya bagi lingkungan, baik manusia maupun makhluk hidup lainnya. Berikut cuplikan berita tentang bahaya limbah elektronik e-waste. Barang elektronik di rumah Anda yang rusak tidak benar-benar berakhir di tempat pembuangan akhir sampah. Karena ada rantai bisnis dari kecil sampai skala besar yang memanfaatkan kembali sampah elektronik ini untuk didulang kembali menjadi rupiah. Indonesia juga masih mengimpor sampah elektronik. Salah urus ancaman bencana lingkungan di depan mata. Pasalnya, sampah elektronik mengandung logam berat seperti antinom, kromium, zinc, silika, kobalt, sampai timbal. Zat yang sangat berbahaya bila diserap alam. Bagi manusia, zat itu bisa memicu sel-sel kanker. Penanganan sampah sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah. Namun ada rantai bisnis yang membuat sampah elektronik berjalan di luar kendali. Orientasi keuntungan ekonomi menjadi hal yang lebih dominan ketimbang lingkungan. Jadi, pengelolaan e-waste dengan benar sangatlah penting. E-waste harus dikelola menggunakan fasilitas dan teknologi pengelolaan yang tepat dan teruji, serta dikerjakan oleh tenaga-tenaga profesional kompeten. Berikut ini adalah cuplikannya. E-waste ini adalah limbah, ya. Apapun kalau disimpan di rumah, disimpan di gudang dan lain-lain, itu tetap menjadi limbah. Kalau e-waste tidak dibersihkan, itu akan menjadi sampah juga di tiap-tiap rumah. Kita khawatir nanti malah limbah ini akan membawa dampak bagi si penghuninya. Misalnya kita tahu di dalam e-waste ini ada timbal, ada merkuri, ya, ada zat-zat yang lain yang justru bisa membahayakan mungkin dalam jangka waktu yang lama bagi si penghuninya. Kami saat ini sedang mengupayakan program melakukan pengumpulan terhadap limbah-limbah elektronik khususnya yang ada di rumah tangga. Tadi seperti handphone bekas, televisi, dan lain-lain yang kita akan lebih di treatment bagaimana terhadap limbah e-waste ini. Ada pertanyaan warga Jakarta kepada saya, kalau kami harus mengumpulkan e-waste ini kemana Pak? Kita harapkan nantinya mereka mau secara sadar mengumpulkan limbah elektronik ini. Salah satunya kami punya armada angkutan kebersihan yang bisa menjangkau di semua wilayah DKI Jakarta. Kami juga bekerjasama dengan PPLI membuka drop box di contohnya di Car Free Day di Tamrin Sudirman, ya kan? Atau kami juga menerima kiriman-kiriman e-waste ke kantor kami di Cililitan. Kita inginnya ke depan Jakarta menjadi kota yang manusiawi, Jakarta menjadi kota yang memberikan layanan publik kepada masyarakatnya dalam berbagai aspek, termasuk menghindari dari dampak e-waste. PT Prasada Pamunah Limbah Industri atau PPLI, mitra Pemprov DKI dalam pelaksanaan program pengelolaan e-waste, adalah perusahaan yang telah lama berfokus pada limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3.
PPLI memiliki pengalaman dan kompetensi untuk membantu Pemprov DKI mengelola limbah e-waste secara aman dan profesional. Pengolahan e-waste dilakukan melalui serangkaian proses kerja. Setelah sampah e-waste dikumpulkan dari masyarakat, sampah-sampah e-waste ini kemudian dipilah-pilah sesuai jenisnya seperti mesin cuci, TV, handphone, dan alat elektronik lainnya. Setelah dipilah, e-waste kemudian dibongkar sampai komponen terkecilnya yang kemudian juga dikelompokkan sendiri-sendiri. Komponen-komponen yang telah dikelompokkan ini kemudian masing-masing diolah secara terpisah melalui proses yang aman dan teruji. Sebagian komponen dimasukkan ke proses daur ulang sehingga bisa digunakan kembali baik untuk keperluan yang sama ataupun untuk fungsi yang sama sekali berbeda. Sebagian komponen yang memang sudah tidak bisa didaur ulang kemudian diolah lebih lanjut secara stabilisasi dan enkapsulasi sebelum masuk ke dalam fasilitas pembuangan akhir sehingga tidak berdampak buruk bagi lingkungan. Jadi, sekarang sudah jelas kan betapa pentingnya program e-waste ini? Pengelolaan e-waste yang benar dan profesional menjamin bahwa tidak ada limbah berbahaya yang tersisa dan setiap komponen e-waste dapat diolah dengan efisien. Sehingga lingkungan sekitar kita bukan hanya menjadi bersih, tetapi juga aman bagi kesehatan kita dan keluarga.